bang, kunci E bang, kunci E. Hah, kunci E, ini kunci E. Jreng gitu kan. Terus gue tunjukin ini bang, maksudnya yang ini. Oh, kunci I gitu. Yang nomor 2, ini sih rahasia umum ya, terserah deh mereka mau ngaku apa enggak. Tapi adanya segregasi secara tidak langsung di antar murid. Namun ini pendapat jujur saya juga ya. Generasi Malaysia perlu belajar untuk bersatu dengan siapapun. Ambil yang positif dan tinggalkan yang negatif. Khairul Onggon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mendapatkan permintaan daripada Mbak Haryati. Katanya, "Bang, jangan hanya bereaksi terhadap konten Indonesia, tetapi juga bereaksi terhadap konten orang Indonesia di Malaysia." Jadi guys, pada ini kita akan merespon atau mereact satu video pengalaman orang Indonesia yang pernah tinggal dan pernah kuliahan di Malaysia. Video ini berasal daripada satu akun TikTok bernama Buddha Depok 402. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada akun TikTok Buddha Depok 402 dengan cara follow, like, komen, dan share agar akun TikToknya berkembang. Jadi tanpa berlama-lama guys, ayo kita nonton sama-sama. Oi, pada 5 culture shock yang pernah gue alamin pas kuliah di Malaysia. Sebenarnya sih gue udah pernah bikin video ini ya di YouTube. Dan ya gue dirujak lah sama negara kabupaten. Tapi nggak apa-apa, gue coba bikin lagi di sini. Nah, sebelum masuk videonya, gue cerita dulu nih, gue kuliahnya di Malaysia bagian mana. Gue itu kuliah di Kedah, tepatnya di University Utara Malaysia. Jadi dia itu posisinya dekat perbatasan Malaysia dan Thailand. Jadi gue kalau ke Thailand tuh cuma 10 menit lah. Yang pertama itu perkara alfabet. Jadi kan Indonesia itu alfabetnya alfabet Belanda, A, B, C, D, E. Kalau misalkan Malaysia itu alfabetnya Inggris, A, B, C, D, E, F, G. Jadi kita lumayan sering miskom di perkara alfabet nih, terutama kalau misalkan lagi ya misalnya dia kan di asrama gitu kan nongkrong main gitar, terus dia nanya, you main key apa gitu kan, terus ya udah gue bilang aja kunci E, gitu kan, gue bilang kunci E, dia nangkepnya bahasa Inggris tuh nggak lo, kunci A. Saya terus udah lah miskom gitu kan, gue bilang bang kunci E bang, kunci E. Hah, kunci E, ini kunci E, jreng gitu kan, terus gue tunjukin ini bang, maksudnya yang ini. Oh, kunci I gitu. Yang nomor 2, ini sih rahasia umum ya, terserah deh mereka mau ngaku apa enggak. Tapi adanya segregasi secara tidak langsung di antar murid. Maksudnya gimana tuh Bu? Maksudnya gini. Jadi pas gue masuk kelas nih, pertama kali banget gue kuliah. Masuk kelas, set gitu kan. Gue perhatiin nih tempat duduknya. Karena kan gue bingung dong duduk di mana. Nah, gue perhatiin tempat duduknya. Yang Melayu duduk sama Melayu, Tionghoa duduk sama Tionghoa. Yang India duduk sama India. Lah terus gue orang Depok duduk di mana? Dan itu tuh duduknya bener-bener berjarak gitu. Terus kan gue bingung gitu kan, gue duduk di mana. Tapi ya udah, akhirnya karena kepisah-pisah gitu, gue juga jadi misah. Karena waktu itu gue ada sama temen gue orang Indonesia juga. Jadi kita berdua aja gitu misah gitu dari yang lainnya. Tapi di situ gue masih positive thinking. Mungkin ini karena baru kali ya, hari pertama. Ntar juga lama-lama ngebaur. Kagak. Sampai gue semester 6 tiap kali gue masuk ruangan, itu pasti begitu, kepisah-pisah Pak. Tapi kalau gue sebagai orang Indonesia sih, kita ngebaur aja lah. Mau Melayu, Tionghoa, terus India, atau anak-anak internasional student yang lain, kita emang ngebaur aja. Mau kerja kelompok juga kita kagak milih-milih. Yang penting ya saling respect aja satu sama lain. Nomor 3 ini adalah terlalu adil. Maksudnya gimana Bu? Terlalu adil. Jadi gini, awalnya gue kira ini bukan kultur gitu, karena mungkin cuman sekali kejadian gitu kan. Tapi sampai ada 3 kali insiden yang kayak gini juga, gue ngerasa kayak, ini jatuhnya kultur nih. Ceritanya gini, jadi ada satu kedai nasi lemak, enak banget. Gue ngomong kayak mursid tuh barusan. Pokoknya enak deh, gue suka banget makan di situ ya. Jadi dia tuh nasi lemaknya, kalau gue ngasih clue-nya ketahuan lagi. Ya pokoknya enak deh nasi lemaknya. Terus dia tuh buka ya dari siang sampai malam lah gitu, dari siang makan siang sampai malam. Pokoknya anak-anak tuh pasti makan di situ deh gitu pada zamannya. Nah, gue pun ke situ siang-siang gitu kan. Pas gue dateng, tahu-tahu tuh kedai nasi lemak tutup. Gue tanya dong, Kak, kenapa tutup? Kan saya mau beli. Oh iya, kita pindah jam buka. Jam bukanya gimana tuh? Jadi kita buka malam saja, Dek, gitu. Buka malam saja? Emang kenapa, Kak? Iya, pihak kantinnya nyuruh kita buka malam aja. Karena kalau kita buka siang, takut nanti yang toko-toko lain nggak laku. Lah,
kok begitu? Nggak laku bukan urusan pihak kantin nggak sih? Itu mah udah masing-masing toko gitu kan. Nah, itu kasus pertama tuh. Ini sekarang kasus kedua. Kali ini korbannya kedai Siam, kedai Thailand gitu kan. Nah, ada di kantin juga di deket salah satu fakultas. Pokoknya ini rame banget, bukannya siang doang bahkan. Bukannya pagi ke siang lah, sampai pokoknya jam-jam 3 tuh dia udah tutup, pagi ke jam 3. Gua waktu itu pengen makan di kedai Thailand ini, dia jualan cambo. Cambo tuh baksonya Thailand. Wangi deh pokoknya kalau baksonya Thailand tuh. Gue pengen makan tuh. Gue datang ke kantin yang ada si kedai cambonya ini. Gue datang, tek. Udah nggak ada tuh. Udah nggak ada, bener-bener hilang. Lang. Tapi gue nanya orang sekitar situ, nggak ada yang tahu dia kemana. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian apa beberapa minggu kemudian gitu gue lupa. Gue nemu lah dia di kantin yang lain. Ya kan? Oh, gue seneng banget. Langsung gue samper tuh kedai Thailand. Gue belilah. Set. Pas gue beli, gue nanya sama si akaknya. Kan kalau misalkan Thailand Selatan, orang Thailand Selatan gitu ya, yang perbatasan Malaysia, dia bisa bahasa Melayu. Gue nanya deh sama orang Thailand Selatan ini, Kak, kenapa pindah? Terus jawabannya dia gini doang. Ya, biasalah gitu. Jadi gue sekarang udah paham nih. Oh, jadi kayak kalau ada yang terlalu mencuat, lo nggak boleh tuh gitu. Nah, ada contoh lagi nggak, Bub? Ada. Ini yang ketiga nih. Jadi temen gue, tapi kalau ini belum sempet jualan, baru mau jualan. Jadi temen gue kepikiran buat jualan nasi Padang tuh di kampus, ya kan? Karena temen gue orang Minang Palembang itu campuran. Nah, dia datanglah ke sebuah kantin. Makci, Aina buka kedai nih kak sini gitu. Terus kata makcinya, oke, kedai apa? Terus dia bilang lah, nasi Padang. Oh, tak boleh. Hah? Sebab kok kan nggak boleh, nasi. Makci ya? Kalau jualan yang lain boleh, tapi kalau nasi nggak boleh. Biasanya guys, kalau nasi ini, contohnya macam kedai-kedainya, sebab mereka membayar apa ya, pajak sewa, begitu, maksudnya membayar. Sedangkan kedai-kedai ataupun jualan-jualan yang lain itu, dia cuma membuka kedainya di tepi-tepi jalan gitu kan, secara gratis tanpa perlu membayar. Jadi mungkin disebabkan itu, kedai-kedai atau kantin-kantin ini tidak membenarkan jualan yang hampir sama dengan kantin itu. Kalau tidak dia rugi, dia bayar lebih tapi dia yang pendapatannya sedikit gitu. Itu mungkin. Saya pun tidak paham sangat situasinya, tetapi kita dengar dulu. Jadi kalau di sini nggak boleh sama. Nah, kalau kali ini kejadiannya belum jualan udah nggak boleh duluan nih Pak. Jadi maksud gue, oh berarti emang kalau di sini tuh semua harus kayak sama rata gitu. Ya gimana ya? Gue terbiasa di Indonesia yang kalau nggak laku lo berkompetisi sih ya. Jadi kalau nggak laku tuh ya lo berinovasi sampai akhirnya jadi laku gitu lo, nggak perlu laku by system. Jadi ya nggak tau lah, ini culture shock juga buat gue sih. Nah nextnya yang nomor 4. Kalau ini culture shock yang positif sih sebenarnya. Jadi kalau di Malaysia itu, yang gue nggak bisa ngomong Malaysia sih ya. Di Kedah, di Universiti Utara Malaysia tepatnya, dosen-dosennya mudah digapai. Jadi bener-bener Mudah digapai. at least di jurusan gue ya, gue bener-bener ngerasain kayak Mudah untuk dosen tuh bertemu bisa ya, diajak maksudnya. diskusi banget gitu loh. Kan gue sharing session lah sama teman-teman gue di Indonesia gitu kan. Wah gila Bub, di sini mau nanya perkara tugasnya tuh kayak sombong-sombong banget, di WA susah bales dan segala macam. Wah kalau misalkan di situ tuh international student tuh ya mereka tahu lah kita tuh bawa duit gitu loh ke negara mereka. Jadi gue tuh bener-bener dia bukan dianggap raja juga, enggak, cuman maksudnya setidaknya diperlakukan layak lah gitu. Jadi dosen-dosennya tuh baik-baik banget, apalagi pas skripsi nih, lo bayangin kan kalau misalkan skripsi. anak-anak Indonesia kan bawa-bawa makanan atau apalah buat supaya mereka mau ketemuan atau apa. Ini kan gue nyoba hal yang sama ya. Skripsi Saking atau paniknya apa, nih guys? gue kalau misalkan skripsi nggak jadi atau apalah, gue kasih gamis apa pokoknya rendang dan segala macamnya gue bawa. Nah terus dosennya tuh sampai bingung. Ini kamu kenapa sih ngasih barang ini? Oh iya kalau di Indonesia kalau nggak ngasih barang gini susah mau ketemuannya. Terus akhirnya si dosen ini kayak, oh nggak usah nggak perlu ngasih gini. Tapi thank you ya udah ngasih gitu. Tapi jujur aja karena mereka baik, gue jadi sering jujur aja ya bawa oleh-oleh dari sini. Kayak waktu gue kelulusan tuh lecturer gue kasih kopi Indonesia yang kayak gitu-gitu. Jujur aja gue tuh jarang banget ngomong kayak, gue males nih ke kelas gara-gara dosennya kayak gini. Tuh jarang banget karena mostly gue bener-bener nyaman. Jadi gue emang kuliah tuh nyaman dan emang jadi bikin semangat gitu buat masuk kelas. Nah sekarang yang terakhir nih, ini gue bukan culture shock jatuhnya ya, teknologi shock. Jadi canggih banget nih. Perkara paket data.
Jadi kan kalau di Indonesia kalau lu nggak ada paket Paket data, lu assalamualaikum kan, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Nomor lu cuman bisa buat telepon Serius? sama SMS. Nah, kalau di Malaysia ya at least era gua lah, gue pakai Maxis ya sama Selcom waktu itu. Kalau nggak ada paket data, lu tetap bisa WA. Gila nggak? Jadi gue tuh bener-bener jarang banget beli paket data karena Oke. kalau cuman buat ngechat-chatan itu udah bisa. Yang penting kartu lo aktif aja. Jadi kalau betul, misalkan betul. beli paket data tuh fungsinya kalau misalkan lo mau main game, apa namanya nonton YouTube, nah itu lo Betul. baru tuh beli paket data. Tapi kalau misalkan lo cuman chat-chatan, WA atau Line, itu tuh udah ya lo tinggal aktif aja kartunya. Dan menurut gue itu ngebantu student banget sih. Ya gue berharap Telkomsel, XL, Indosat bisa lah ya di sini. Ngebantu para student-student sini yang penting kartunya aktif aja. WA sama Line udah bisa dipakai gitu kan. Jadi nggak memberatkan para mahasiswa di sini. Nih, gue kasih bonus lagi, gue kasih bonus. Oh, Ini ada bukan bonusnya. culture shock, teknologi shock lagi. KTP-nya Malaysia. Itu mah udah lebih-lebih dari iKTP sih. KTP-nya Malaysia tuh udah lebih-lebih dari iKTP. Bahkan KTP-nya Malaysia itu bisa dipakai buat ngambil duit. Jadi nyambung ke bank. Oh, bukan setakat mengambil duit di bank, tapi dia boleh ya di bank, saya pun lupa. Tapi biasanya untuk Touch 'n Go ni adalah satu kartu yang mana untuk tol, untuk pergi di highway kita boleh jadikan tol. Bahkan ada banyak lagi lah fungsinya yang boleh digunakan untuk pemeriksaan identiti, untuk renew ataupun memperbaharui lesen mobil, dan banyak lagi lah sebenarnya. Gue nggak tahu deh kapan Konoha bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau sama negara kabupaten aja kita kalah, aduh, kita harus step up sih guys. Ya, segitu aja culture shock-nya. Ini gue berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau ada yang nggak seneng, ya oke lah, fine, nggak ada masalah. Komen aja di bawah kalau misalkan kalian mau nanya-nanya perkara seputar perkuliahan di Malaysia. Kalau misalkan yang lebih lengkap lagi, ada di YouTube. Oke guys, tadi kita telah menonton satu video tentang culture shock warga negara Indonesia ketika berkuliah di Malaysia. Itu merupakan pandangan yang jujur dan saya perlu menghormati pandangannya kerana apa yang diungkapkannya mungkin memiliki kebenaran berdasarkan pengalaman pribadinya. Namun ini pendapat jujur saya juga ya. Generasi Malaysia perlu belajar untuk bersatu dengan siapapun tanpa memandang latar belakang suku ataupun agama. Terlebih dahulu, maaf saya katakan kepada seluruh warga Malaysia termasuk diri saya sendiri, kita harus mengembangkan semangat persatuan ataupun dalam bahasa Malaysianya kita harus memupuk mengembangkan semangat perpaduan, bukan hanya menunggu orang lain untuk memulainya, tetapi kita sendirilah yang harus memulainya. Mengenai teknologi shock itu tadi memang benar, setiap paket data internet di Malaysia adalah termasuk chat WA secara gratis. Biasanya kalau bayar RM35 bisa mendapatkan data unlimited ataupun tanpa batas selama sebulan. Tapi saya tidak tahu adakah hal yang serupa ada di Indonesia. Kalian boleh berikan komentar kalian. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Kita jadikan yang baik sebagai teladan, yang buruk sebagai batasan. Ambil yang positif dan tinggalkan yang negatif. Mohon maaf jika saya ada kesalahan sewaktu saya memberikan reaksi ataupun mereaction video itu tadi. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada akun TikTok Buba Depok 402 dengan cara follow, like, komen dan share. Sampai jumpa lagi. Saya Khairul Onggon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.